Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Erhas. Ya, sesuai dengan janji aku, pada saat aku unboxing kemarin drone SJRC F11S Pro ini, ya, itu aku menjanjikan akan segera membuat video reviewnya gitu, konten reviewnya. Dan sekarang adalah konten review dari drone SJRC F11S Pro ini. Jadi sebelum aku berbicara lebih jauh tentang fitur-fitur yang ada pada drone ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang kenapa aku memilih drone SJRC F11S Pro ini. Oke, sorry ya kalau agak berisik karena ini rumah aku di pinggir jalan. Oke, next lanjut. Kenapa aku memilih drone SJRC F11S Pro ini ya? Apalagi ini versinya yang 2K. Jadi kalau bagi kalian yang belum tahu atau belum menonton tentang video unboxing aku kemarin, itu sudah aku sebutkan bahwa ini resolusinya adalah 2K atau 2K ya. Perlu kalian ketahui, ada versi tertinggi dari drone ini yaitu sudah beresolusi 4K gitu. Jadi tingkatan drone ini adalah yang pertama, itu adalah SJRC F11S Pro yang versi 2K ini. Ini yang paling rendah kelasnya dan paling murah juga. Harganya di 2,4 jutaan. Kemudian yang di atasnya itu adalah F11 4K Pro, itu sudah keluar 1 tahun yang lalu. Perbedaannya dengan drone ini cuman di resolusi saja. Resolusinya itu sudah 4K, kalau ini 2K. Selebihnya tidak ada perbedaan karena remote yang digunakan juga masih versi yang lama punya. Dan itu harganya 2,6 juta. Selisih 200.000 kalian bisa dapetin yang 4K. Jadi kalau kalian pengen yang 4K bisa ambil yang F11 Pro, F11 4K Pro, namanya agak jelimet ya. Dan yang paling tinggi speknya yang aku tahu dari SJRC tipe F11 ini adalah F11S 4K Pro. F11S Pro 4K, sorry, jelimet banget namanya. Itu harganya sekitar 3,3 jutaan lah pokoknya itu, sekitar 3,2 jutaan. Jadi selisihnya dengan ini, antara 4K yang versi F11S dengan F11S versi 2K, itu sekitar 600 sampai 800 ribu. Dan perbedaannya adalah dia jelas resolusinya sudah 4K, dan jarak terbangnya diklaim lebih jauh sampai 3 km. Kalau ini 1,5 km. Nah, kenapa aku memilih yang 2K, kenapa nggak 4K? Alasannya ya klasik. Yang pertama, budget gitu ya. Jadi budget aku mentok-mentok di 2 jutaan lebih dikit lah. SJRC F11S ini kameranya itu sangat bagus ya. Untuk kelasnya di 2 jutaan dibanding dengan merek-merek yang lain. Nanti akan aku kasih lihat footage-nya apa benar omongan aku soal kameranya yang lebih bagus ini. Oke, so apa saja fitur yang ada di SJRC F11S Pro versi resolusi 2K ini? Untuk fiturnya itu cukup lengkap ya di sini. Yang pertama itu ada image follow, ada GPS follow, dan mode orbit juga. Itu beberapa fitur yang menurut aku andalan banget di drone ini gitu. Nah, di sini akan kita bahas secara tuntas. Oke, bagi kalian yang masih pemula atau belum pernah memainkan drone ini, aku akan kasih tahu secara ringkas cara memainkan awal dari drone ini. Yang pertama adalah kalian harus menghidupkan dulu drone-nya ya. Pastikan kalian sudah ngecas full baterainya. Ini untuk baterainya dari kosong sampai full itu memerlukan waktu pengecasan sekitar 3-4 jam lah. Memang agak sedikit lebih lama gitu. Setelah kalian hidupkan seperti ini ya, kalian tekan sekitar 2-3 detik akan bunyi seperti itu ya. Nah, nanti baru kalian konekkan remote-nya dengan cara menekan tombol power. Oke, dia sudah tersambung kalau ada bunyi seperti itu. Kemudian kalian sambungkan dengan handphone kalian, cari wifi-nya gitu. Nah, untuk wifi-nya sendiri itu harus handphone dengan wifi yang sudah support wifi tipe 5G ya, bukan jaringan seluler 5G tapi wifi-nya yang tipe 5G. Nah, setelah kalian koneksikan dengan wifi, kalian masuk ke aplikasi SJRC App. Kemudian kalian pilih di situ F11. Jangan yang F11S untuk yang tipe ini ya.
Oke, selanjutnya jangan lupa ketika semuanya sudah connect, kemudian kalian kalibrasi dari drone itu. Jangan sampai tidak kalian kalibrasi. Ini bedanya antara drone toys dengan drone yang sudah profesional. Kalau drone profesional itu kadang tidak perlu ada istilah kalibrasi drone. Tapi pada drone yang tipenya toys seperti SJRC F11S Pro ini, kalian harus mengkalibrasi kompasnya. Kenapa? Karena kalau dengan tidak dikalibrasi, ada risiko drone kalian akan fly away atau kabur, hilang, ditinggal pas sayang-sayangnya gitu. Ditinggal pas sayang-sayangnya gitu. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke fitur yang ada pada drone SJRC F11S Pro ini. Fitur yang pertama yang akan kita bahas adalah fitur Image Follow. Nah, fitur ini berguna di mana ketika kita mengaktifkan pada menu aplikasi SJRC app itu, nah di situ dia akan langsung nge-lock posisi kita. Dan di sini caranya dengan cara kita menandai ya, kita drag posisi kita di lewat aplikasi tersebut, kemudian kita bergerak kemanapun, maka drone itu akan mengikut. Maksudnya mengikut ini adalah mengikut kameranya. Jadi arah kamera akan mengikut kemana pergerakan kita. Tapi drone-nya tetap stay di posisi dia. Dia dengan stabil tetap stay di posisi, dan dia akan mengikuti kemana arah pergerakan kita. Jadi si gimbal ini ya, si gimbal ini dia akan mengikut kemana kita. Seperti ini pergerakannya. Aku on kan lagi, kemudian aku drag lagi. Nah, harusnya berhasil. Oke. Apakah berhasil? Iya, dia ngikut. Iya, image follow-nya bekerja ternyata. Jadi drone-nya tetap diam, tapi dia mengawasi aku tetap di posisi dia. Oke. Kalau aku ke kanan, apakah berhasil? Iya, ternyata berhasil. Bagus, sip. Untuk fitur GPS follow, ini mirip seperti image follow, tapi di sini drone-nya yang ngikutin pergerakan kita. Jadi bukan cuma gimbal, tapi juga sama drone-drone-nya. Jadi aku pernah mempraktekkan pada saat review ini. Di sini aku menggunakan motor ya, aku naik motor, kemudian GPS follow-nya aku aktifkan, dan pastikan pada saat kalian menggunakan fitur GPS follow ini, signal GPS kalian dalam kondisi yang benar-benar sudah full. Jika tidak, maka akan muncul peringatan seperti GPS weak gitu. Kemudian GPS follow, yap. Nah, ini harusnya dia udah bisa ngimbangin. Itu drone-nya. Dia terbangnya menyamping. Aku di sini naik motor kecepatan 20 km per jam aja, jalan santai ya. Apakah dia bisa? Ini remote-nya nggak aku mainin ya. Ini seperti yang terlihat di kamera, tidak aku mainkan, tidak aku sentuh, cuma aku pegang doang gitu. Oke, dia di atas ngikutin terus gitu GPS follow-nya, tapi di sini di layar aku nggak kelihatan. Oh, sedikit kelihatan. Oke. Dia kembali posisinya mundur. Dia kalau mundur agak kewalahan ya. Dia kalau mundur posisi dia agak kewalahan. Oke, di sini mungkin aku turunkan biar akunya kelihatan. Ini aku pegang sini, di sini aku intervensi GPS follow-nya. Nah, di ketinggian seperti ini sambil mundur dia. Itu dia mundur. Nggak aku mainkan sama sekali. Drone-nya nggak aku mainkan sama sekali karena ini pakai fitur GPS follow. Dia berusaha ngimbangi, ngikutin aku dengan cara mundur. Luar biasa. SJRC F11 Pro di sini. Oke, cukup ya. Kita cukup sampai di sini GPS follow-nya. Oke, fitur selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah fitur gestur foto dan gestur record. Ya, ini langsung aja dua sekaligus aku bahas karena fiturnya tuh mirip-mirip. Jadi di mana ketika kita mengaktifkan fungsi ini atau fitur ini pada aplikasi SJRC adalah kita bisa menggunakan gestur fish untuk foto. Jadi ketika kita aktifkan gestur foto, kemudian kita fish seperti ini, maka dia akan memfoto secara otomatis. Selanjutnya adalah gestur foto. Kita coba gestur foto. Sep.
di sini. Oh, mungkin agak jauh ya, karena nggak boleh terlalu jauh. Oke, sini kita coba gestur foto. Nah, berhasil. Iya. Jadi berhasil ya untuk gestur foto di sini. Oh, lagi. Karena aku tadi mengacungkan peace ya. Jadi gestur fotonya harus peace sih kayaknya. Kalau gestur foto. Atau ketika kita menggunakan gestur record ya. Pada saat kita menggunakan gestur record dan kita kemudian melambaikan tangan seperti ini, maka dia akan merecord video secara otomatis. Nah, tapi ada sedikit kesulitan yang aku temui pada saat menggunakan fitur ini, di mana ini agak sedikit sensitif ya, di mana kadang drone itu kalau posisinya terlalu jauh, dia agak kurang jelas dalam melihat gestur kita, sehingga fitur ini terkesan agak sulit untuk bekerja. Tapi kalau dalam kondisi yang dekat dan memang gestur kita jelas tertangkap, maka lancar-lancar saja gestur ini bekerja gitu, seperti yang terlihat di video berikut ini. Kalau yang lain nggak berhasil. Kita coba gestur record. Gestur recordnya menadahkan tangan. Halo, 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 halo. Oke, ini agak sedikit tricky ya. Hop. Ya, berhasil gestur record, karena ini udah merecord ya. Tadi kita aktifkan gestur recordnya. Jadi biarin aja dia record dulu. Oke, selanjutnya fitur yang menurut aku agak kurang begitu penting ya, tapi ada di drone SJRC F11S Pro ini ya. Mungkin sekedar pelengkap biar banyak fitur gitu, tapi ya tetap akan kita tes juga, yaitu di sini adalah fitur VR. Ini membantu kita dalam melihat menggunakan VR gitu. Jadi kalau kalian punya VR, handphone kalian yang sudah on aplikasi SJRC app-nya tadi, masukin aja ke VR tadi, kemudian kalian bisa melihat dengan sudut pandang VR. Kemudian ada lens angle, itu membantu kalian untuk menaik turunkan lensa dengan cukup mendrag di aplikasi tanpa menggunakan remote. Karena di remote juga kalian bisa menggunakan remote ya. Ini ada ini. Nah, ini fungsinya untuk menaik turunkan lensa. Tapi jika kalian pengen pergerakan lensa itu lebih smooth, kalian bisa menggunakan lens angle ini. Oke, kemudian ada juga fitur zoom. Fitur zoom ya sesuai namanya, untuk menzoom kamera yang ada pada SJRC F11S Pro ini. Tapi aku kurang recommended dari fitur ini, karena memang fitur ini berakibat pada pecahnya gambar atau video yang dihasilkan. Jadi kalau bisa ya nggak usah di zoom. Kalau pengen lebih dekat ya drone-nya aja yang kita deketin pada sebuah objek. Kemudian ada lagi yaitu fitur filter. Nah, pada fitur filter ini aku juga kurang rekomendasikan, karena filter yang tersedia di SJRC F11S Pro ini menurut aku ya agak kurang recommended gitu, agak gimana gitu ya, semacam kayak gimmick aja gitu. Lebih baik tangkapan gambar yang original aslinya aja kalau menurut aku pribadi ya. Nggak tahu kalau selera orang beda-beda, mungkin kalian ada yang suka filternya, silahkan aja. Dan itu semua bekerja di SJRC F11S Pro ini. Oke, untuk fitur selanjutnya itu fitur musik. Ini adalah satu-satunya fitur yang sampai saat ini aku gagal mengimplementasikannya. Jadi pada aplikasi tersebut tersedia banyak musik, jadi kita bisa memasukkan musik pada podcast gambar, kemudian kita merekam. Sayangnya di sini waktunya terbatas ya, di kisaran 30 detik saja. Nah, harusnya musiknya itu masuk pada footage yang ada pada handphone. Nih, pada handphone ya. Jadi ada video yang terekam di handphone, ada yang di memory card yang ada di drone. Nah, musik itu harusnya terekam di perekaman yang ada di handphone. Tapi setelah aku cek, dalam 2 kali percobaan, itu tidak ada yang satupun musik itu yang masuk.
Entah ini bug dari aplikasi, sepertinya bug aplikasi ya. Harusnya lagunya itu masuk ke video yang aku ambil tadi, harusnya gitu. Nah tapi faktanya ternyata itu seperti video biasa aja, nggak ada musik sama sekali yang masuk. Jadi di sini fitur musik gagal, dan itu menurut aku karena penyebabnya adalah bug dari aplikasi SJRC-nya. Mungkin nanti di updatean selanjutnya bakal bekerja gitu. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah Router Rules. Jadi dalam fitur ini kita bisa menggerakkan drone pada beberapa titik yang sudah kita pilih pada Maps. Jadi di sudut kiri bawah dari aplikasi SJRC itu ada Maps. Di situ kita bisa tap ya. Kemudian kita tap di map itu untuk titiknya. Aku sarankan pada kalian pilihlah titik yang masih berada dalam lingkaran merah pada map tersebut untuk keamanan drone kalian. Kalau kalian mentap di luar garis merah, memang masih bisa pergerakan drone-nya, tapi ada risiko bisa play away dan lain sebagainya, karena GPS kalian itu ngeloknya di seputaran garis merah yang ada pada map tersebut. Dan Router Rules ini berfungsi dengan membaca sinyal GPS yang dipancarkan dari handphone dan remote kita. Dan pada saat aku mencoba fitur Router Rules ini, ya aku mencoba 1 kali aja dan itu langsung berhasil. Dan itu pada saat itu aku mencoba ada 4 titik. Kalian bisa menghasilkan lebih dari 4 titik, bisa sampai 7 sampai 8 titik. Aku tidak mencoba sampai berapa maksimalnya, karena pada saat aku pengetesan kemarin baterai drone aku itu sudah mulai low. Kesimpulannya fitur Router Rules ini bekerja dengan sangat baik di SJRC F11S Pro. Oke, ada satu fitur lagi yang sebenarnya di aplikasi SJRC F11S Pro itu tidak nampak di menunya sebenarnya. Jadi ini semacam hidden fitur gitu. Jadi semacam fungsi yang tersembunyi gitu ya. Fitur yang aku maksud tersebut adalah point of interest atau mode orbit, di mana drone itu akan memutari sebuah orbit yang sudah kita lock posisinya. Nah, bagaimana cara menggunakan fitur ini pada drone SJRC F11S Pro jika pada aplikasi SJRC F tidak tersedia menunya? Jadi, fitur ini menggunakan mode tersembunyi, dan untuk penjelasan tentang fitur ini akan aku jelaskan di konten selanjutnya khusus, karena video ini sudah terlalu panjang durasinya. Baik, sampai di sini dulu konten review dari drone SJRC F11S Pro versi 2K ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan share ke akun media sosial kalian, dan tentu saja subscribe. Sampai jumpa lagi di konten aku selanjutnya. Yup. Terbang. It's clear to see. Woo. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be